Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nurul Islam selaku tutor pada mata kuliah Public Speaking dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya memulai lebih lanjut, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Kapan terakhir kali teman-teman membaca satu bab buku tanpa terdistraksi dengan melihat notifikasi gadget? Jika pertanyaan ini sulit untuk dijawab, mungkin karena memang momen tersebut jarang terjadi. Betul begitu teman-teman? Hal ini dapat dipahami, mengingat kita memang hidup di era digitalisasi. Sehingga memang terkadang scrolling gadget terasa lebih menyenangkan daripada membaca buku. Kemudian, melihat notifikasi gadget terasa lebih mendesak daripada melihat dan membaca satu halaman buku. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menumbuhkan kembali minat baca pada Gen Z di era gadget. Teman-teman, data yang saya temukan dari PISA pada tahun 2022 menyebutkan bahwa minat membaca pada pelajar di Indonesia masih sangat rendah, baru mencapai angka 25%. Ini sangat jauh sekali tertinggal jika dibandingkan dengan negara OECD yang sudah mencapai 74%. Kemudian, data kedua yang saya peroleh dari Perpusnas RI pada tahun 2023 menyebutkan bahwa skor membaca pada pelajar di Indonesia sudah mencapai angka 66,77. Ini menandakan bahwa sebenarnya minat membaca tersebut sudah ada teman-teman, namun belum menjadi kebiasaan. Walaupun data tersebut adalah untuk range usia 15 tahun ke atas, namun saya merasa data tersebut masih relevan untuk kita gunakan. Mengapa? Karena dalam beberapa tahun mendatang, usia tersebut adalah usia yang memasuki dunia perkuliahan. Dunia yang sangat dekat dengan kita saat ini. Selain itu juga, kita menemukan bahwa banyak di antara teman-teman kita, para mahasiswa, yang lebih memilih untuk belajar melalui potongan video-video pendek daripada membaca modul atau jurnal. Atau bahkan memilih untuk membaca ringkasan jurnal yang bahkan diringkas oleh AI daripada membaca jurnal secara keseluruhan. Yang tanpa disadari, ini akan membuat kemampuan untuk menganalisis menjadi rendah. Mengurangi kemampuan kita untuk berpikir kritis. Kemudian juga berakibat kepada kemampuan berargumentasi yang rendah karena keterbatasan kosakata. Jadi, rendahnya minat membaca sebenarnya merugikan kita sendiri, teman-teman. Namun kabar baiknya, kita dapat menggunakan gadget untuk menumbuhkan kembali minat baca tersebut. Yang pertama tentu saja, kita memulai memilih bacaan mana yang kita minati. Kemudian yang kedua, kita gunakan gadget untuk mendukung kita dalam menumbuhkan kembali minat baca tersebut. Contohnya kita bisa mendownload aplikasi seperti Ipusnas atau aplikasi lain yang banyak beredar di gadget tersebut. Kemudian yang ketiga, kita atur batasan waktu dalam membaca. Bisa 10-15 menit per hari. Lalu yang tidak kalah penting tentu saja kita matikan notifikasi gadget saat kita membaca. Kemudian kita bisa mencoba untuk bergabung dengan komunitas baca. Lalu kita bisa menggunakan teknik Pomodoro. Saya rasa teman-teman lebih paham apa itu teknik Pomodoro. Jadi, menumbuhkan minat baca bukan tentang berapa lama kita membaca, namun tentang seberapa konsisten kita dalam membaca. Maka, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan kembali apa yang kita sudah bahas pada pertemuan kali ini pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup kita. Kemudian yang kedua, gunakan gadget dengan bijaksana. Gunakan gadget untuk mempermudah kita dalam pendidikan, mendekatkan kita dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mari tumbuh menjadi generasi yang berwawasan luas, yang berpikir kritis, yang mampu menganalisis secara mendalam. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.